yang akan dibawakan oleh Ustaz Wadi Rantul dan teman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا
بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam ulun doakan mudah-mudahan segala hajat dikabulkan oleh Allah. Yang jomblo mudah-mudahan berkat maulid Nabi menemukan jodohnya yang saleh. Kenapa ya mau aminkan yang berbulan maulid ini? Sang anak kami Aina dulu belajar sampai alim hanya maulid. Nah, mudah-mudahan berkat kalian yang menjawab salam semua apa yang kita hajatkan dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. Yang saya muliakan dan saya hormati para ulama, para habaib dimanapun mereka berada, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para ulama, para guru agama, para tokoh masyarakat, guru mengaji, guru agama, guru kuntau, guru silat, guru apakah yang ulun hormati semuanya, wabil khusus guru kita Guru Ridwan, Guru Abdul Hamid, siapa lagi yang Ustadz Wandi, mudah-mudahan guru-guru yang ada Wahdi sama orang lain Wandi, mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di Mekah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur beliau, dihajatkan, dikabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat,
Doakan kawin lagi kan? Tapi suratnya kadang-kadang mudah-mudahan apapun yang beliau hajatkan dikabulkan oleh Allah, diberikan kekuatan istiqamah di dalam membimbing umatnya Nabi besar Muhammad, dan semakin ditambah kecintaan nabinya kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, acil-acil, bulak-bulak, kai, nini, sebarataan yang ikut serta di dalam memeriahkan hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, yang mana dengan taufik, hidayah, inayahnya kita berkumpul di dalam acara yang mulia ini, di tempat yang mulia, di malam yang mulia, di bulan yang mulia, tidak lain tidak bukan memuliakan sosok orang yang paling mulia, yaitu Habibuna Muhammad, yang mana bergembiranya kita malam bulan Rabiul Awal ini adalah sebagaimana dikatakan para ulama, syahrul farah wasrur, bulan yang penuh kebahagiaan, bulan yang penuh keceriaan. Tidak lain tidak bukan karena di bulan inilah sosok orang yang paling mulia, yang mana kita umatnya adalah cuman orang biasa yang umurnya pendek-pendek, tapi dimuliakan oleh Allah disebabkan nabinya yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh ulama, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang biasa. Awalnya, yang mana bulan Ramadan mulia, bulan Dzulhijjah mulia, bulan Muharram mulia, semua kemuliaan bulan-bulan itu disebabkan karena bulannya dan ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi bulan Rabiul Awal hanyalah bulan yang biasa, tapi karena di dalamnya dilahirkan sosok orang yang paling mulia, maka bulan yang awalnya biasa menjadi mulia. Kita umat yang biasa karena umatnya Nabi Muhammad menjadi mulia. Sebagaimana dikatakan Allah di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sekelompok umat yang paling baik aku keluarkan di permukaan bumi ini daripada manusia yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karenanya wajar, oleh karenanya hendaklah kita mengekspresikan kebahagiaan kita dengan lahirnya sosok Nabi Muhammad, dengan kita merayakan maulid, dengan kita merayakan membagikan pohon duit, pohon hitalu, pohon pisang dari hitalu, tumbuh di mana? Berbagi artinya kebahagiaan dan kecintaan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta yang pian keluarkan, pikiran yang pian keluarkan, tenaga yang pian kerahkan untuk terjalunya acara yang mulia ini, ingat Allah yang akan membalasnya, Nabi besar Muhammad yang akan membalasnya, karena Nabi berkata, ana khairul mukafir, aku adalah orang sepaling baiknya membalas jasa. Idza ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'uh wa ana ukafi'uhu yaumal qiyamah. Jikalau kalian berbuat baik kepada orang lain dan tidak dibalas kebaikan kalian, kata Nabi Muhammad, aku yang akan membalas jasanya kelak di hari kiamat. Apalagi kita di malam yang mulia ini, kita kerahkan harta, tenaga, pikiran kita bukan karena orang lain, tapi karena sosok yang paling kita cintai, Habibuna Muhammad. Maka sudah pasti Rasul yang akan membalasnya, yang pian keluarkan Rasul yang akan menggantinya, tenaga pian yang pian kerahkan, keringat dan lain sebagainya, Nabi yang akan membalasnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin.
Alhamdulillah, inilah ekspresi kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad, yang mana kelahirannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebuah karunia, sebuah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah karuniai kepada orang-orang yang beriman. Bukan kalimat arsala, diutus, tidak, tapi Allah memakai kalimat manna yamunnu, yang mana artinya memberi hadiah, memberi suatu karunia, yang mana Allah karuniakan kepada orang-orang yang beriman, yaitu seorang nabi, seorang rasul yang diutus di antara mereka. Alhamdulillah, di antara kita dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad, tanpa kita susah payah, tanpa kita meminta, tanpa kita bayar. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah membaca di Lauhul Mahfuz, yang mana di sana dituliskan ada sekelompok umat yang mana mereka kalau berbuat niat baik saja sudah ditulis satu kebaikan. Tapi kalau mereka amalkan kebaikan itu mendapatkan 10 kebaikan. Tapi kalau mereka berniat untuk kejahatan tapi tidak dilakukan kejahatannya, tidak ditulis suatu kejahatan. Tapi kalau niatnya dia laksanakan kejahatannya, barulah ditulis satu saja kejahatan. Nabi Allah Musa membaca di Lauhul Mahfuz tersebut, ya Allah, jadikanlah umat itu umatku, ya Allah. Allah menjawab, tidak wahai Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa meminta lagi kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Allah, Nabi dan Rasul meminta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Lah kita dari lahir sudah jadi umatnya Nabi Muhammad. Pernahkah kita bersyukur? Pernahkah kita mengucapkan alhamdulillah aku dijadikan sebaik-baiknya umat? Pernahkah ada? Adalah yang sudah bersyukur aku jadi umat Nabi Muhammad, ada. Tuhan akan adalah yang bersyukur. Pernah bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan aku sebaik-baiknya umat. Nabi Musa bayangkan, Om Jawa ono tak sih? Bayangkan Nabi Musa pangkatnya Nabi dan Rasul, minta kepada Allah dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Lah kita yang sudah umatnya Nabi Muhammad, hendaklah kita berbahagia, senang, gembira dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad. Ini adalah ulang tahunnya. Kita kalau sudah ulang tahun, ya Allah, minta hadiah macam-macam dengan orang tua. Kalau sudah mau ulang tahun negerinya, seminggu sebelumnya sudah siap, RT-nya sibuk, bendera merah putih dipasang. Ada yang terbalik pulang di Polandia. Nah, saking semangatnya mengantuk memasang terbalik benderanya, orang merah putih, putih merah. Nah itu saking semangatnya dengan ulang tahun negerinya. Lah kita setiap tahun ketemu dengan maulidnya Nabi, apakah kita diam saja? Apakah kita santai saja? Tidak ada kebahagiaan di hati kita. Ya Allah, maulid lagi. Sumbangan lagi langgar di acaraan maulid nyain ribut pula. Ya Allah, jangan sampai ada di hati kita kecewa dengan lahirnya Nabi Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Pernah ketemu? Abu Lahab itu orang yang paling membenci Nabi Muhammad, orang yang paling bijak, orang yang paling musyrik, yang paling kafir. Bahkan Allah menyinggung di dalam Al-Quran bukan satu ayat, 2 ayat. Kalau Fir'aun, Namrud, Allah singgung dalam Al-Quran cuma sepotong ayat. Tapi Abu Lahab saking bejatnya,
Tahu tidak? Brengseknya Abu Lahab, Allah singgung di dalam Al-Quran dalam satu surah penuh. Bukan cuma Abu Lahab, dengan istrinya pun Allah singgung di dalam Al-Quran, saking ikut jauhnya di dalam membenci Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sepaling brengsek ini saja pernah diceritakan oleh Al-Imam Bukhari di dalam hadis sahihnya, yang mana Sayyidina Abbas bermimpi dengan Abu Lahab. Ditanya, wahai Abu Lahab, bukankah kamu sudah meninggal dunia? Dia jawab, iya memang, aku sudah meninggal dunia. Ditanya oleh Sayyidina Abbas, wahai Abu Lahab, apa yang kamu dapati di dalam kuburanmu setelah meninggal dunia? Wallahi, kata Abu Lahab, demi Allah, yang aku dapati di kuburanmu lebih sakit dan lebih azabnya perih luar biasa yang Allah berikan bertubi-tubi setiap hari dan setiap detiknya. Tapi ada yang aneh, setiap hari Senin siksaku diringankan oleh Allah. Aku dapat mengucup ibu jariku yang mana mengeluarkan air susu, yang mana kucup air itu dapat menghilangkan rasa sakitku daripada siksaan Allah tersebut. Sayyidina Abbas heran mendengarnya, wahai Abu Lahab, bagaimana kamu dapatkan keistimewaan tersebut, sedangkan kamu adalah orang yang paling musyrik, yang paling kafir, yang paling brengsek, kok bisa mendapatkan keringanan dari Allah? Abu Lahab menjawab, karena aku pernah bahagia dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Abu Lahab mempunyai seorang budak yang bernama Suwaibah, yang mana Suwaibah ini adalah orang perempuan yang ikut di dalam bahasa kita sekarang untuk bidan, yang membantu kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dilahirkan Rasulullah, Suwaibah lari tergopoh-gopoh datang, wahai Abu Lahab, wahai tuanku, telah dilahirkan anak saudaramu Abdullah yang bernama Muhammad. Abu Lahab dengan gembiranya mendengar kabar gembira dari saudaranya telah melahirkan anak seorang laki-laki. Karena orang Arab zaman dulu itu, kalau punya anak laki-laki, bahagianya luar biasa, senangnya luar biasa. Karena kalau sudah anak yang keluar perempuan, itu bagi orang Arab jahiliyah dulu itu aib. Bahkan mereka sampai menguburkan anak mereka perempuan secara hidup-hidup. Tidak ada gunanya anak perempuan aib, karena yang dilahirkan laki-laki. Begitu senangnya Abu Lahab sampai, wahai Suwaibah, engkau aku merdekakan dari budak. Kemudian pergilah kamu ke rumah saudaraku Abdullah, susui anaknya. Karena hal tersebut yang dia gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, dia mendapatkan keringanan, bisa mengucup dari jarinya air susu yang diberikan oleh Allah. Ulama berkomentar, bagaimana dengan kita yang beriman dengan Nabi, yang cinta dengan Nabi, bukan cuma setiap Rabiul Awal, bahkan setiap minggu kita merayakan maulidnya, setiap hari kita merayakan maulidnya. Apa yang akan Allah balas kepada kita? Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad, amin. Mudah-mudahan kita kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bulan maulid ini gambar bulan yang senang-senang, bulan yang kita bergembira. Sebagaimana Al-Imam Ali Al-Habsyi mengatakan di dalam kitab maulidnya, masyi kana majma'il maulid mujallil qurub. Tidak ada perkumpulan di dunia ini sepaling afdal seperti perkumpulan maulid Nabi. Kenapa? Karena yujallil qurub, dapat menghilangkan kegelisahan, kegundahan, kemaslahatan, problematika apapun yang berkaitan dunia hilang dengan kita merayakan maulid Nabi. Coba lihat yang hadir di sini,
salawatan, wah senangnya ya Nabi salam alaika, senang begitu. Padahal hutang banyak lagi di rumah, ada kepikiran lagi bersalawat, senang, hadir majelis senang. Tadi belum dengan yang jemput itu kita berbincang-bincang di mobil, bahasa Inggrisnya berpanderan. Ujar kita, Mas, kita lihat di jalan itu banyak mobil, kafe banyak, orang nongkrong di kafe-kafe. Apa sih yang mereka cari di kafe itu? Menurut dia apa yang mereka cari di kafe-kafe yang kopi sejam 2 jam, secangkir aja jam 11 hanya balik ke rumah. Ya, gua yang nanti jual kopi 3 jam duduk kafe aja lebih cek ngopi. Apa yang mereka cari itu apa? Ketenangan kah? Aduh, baru aja yang melempir. Lalu apa? Cuci mata ya? Rame aja bawaan hati bila duduk di luar rumah mengopi 3 jam, jam 11 balik rame bawaannya. Setelah sampai rumah, apa yang mereka dapatkan? Apakah kesenangan? Yang ada duit habis. Baik hadir maulid, kopi dapat, jahe dapat, anggur dapat, bintalo gratis, duit dapat, makanan gratis, pahala dapat. Ya Allah, apa yang membawa mereka bisa hadir kafe itu enak? Padahal duduk di sini lebih enak, masya Allah, gratis, pahalanya masya Allah, makanannya masya Allah, dapat pulang nasi, dapat doa pulang yang jomblo untuk kawin. Untung benar hadir maulid. Lalu apa? Lalu Allah mengatakan melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang kaum berkumpul di dalam suatu masjid, di dalam suatu musalla, berzikir kepada Allah. Kita berzikir, kita bersolawat, kita bertahmid, kita memuji Allah, memuji Rasulullah di tempat yang mulia ini, kecuali kata Allah, hafathumul malaikah, para malaikat membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang hadir seperti kita sekarang. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan jiwa di dalam hati-hati mereka yang hadir di tempat seperti ini. Tenang hati itu beda dengan orang banyak duit lain. Orang banyak duit itu ada juga yang kada tenang. Duitnya banyak, buktinya ranjang larang 10 juta, 15 juta, bahkan ratusan juta ranjangnya aja. Orang sugih, kasurnya masya Allah berapa puluh juta, spraynya, wah Supra paling mahal spraynya, sekali berapa karena kalau beli harus minum pil biar kawat tidur. Orang sugih, coba dia babahakan di dalam situ kan AC pula langsung mengarok tukang beli. Lalu apa? Didapatkan ketenangan jiwa. Ya inilah hadirnya kita di acara seperti maulidnya Nabi besar Muhammad. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmat, maghfirah, keampunan, kemaafan, keberkahan. Yang mana keberkahan yang Allah turunkan di tempat yang mulia ini bukan cuma sekadar di sini. Kita bawa pulang, kita buka pintu rumah kita, tersebar keberkahan kepada keluarga kita, tersebar keberkahan kepada anak-anak kita yang ada di rumah, istri kita mendapatkan keberkahan yang Allah curahkan di tempat yang mulia ini. Sebagaimana dikatakan di dzikr salihin tanzilur rahmat, kita disebutkan orang-orang saleh turun rahmat Allah. Bagaimana yang kita sebutkan sekarang bukan orang soleh lagi, tapi sayyidus salihin, sayyidul awliya, para penghulunya orang saleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas rahmat Allah turun. Alhamdulillah. Membicarakan maulid Nabi besar Muhammad tidak ada habisnya. Kalau kita bicarakan kelahiran Nabi, tidak pernah kita bosan-bosan mendengarnya. Selalu kita kepengen mendengarnya. Selalu ada kemuliaan di sana.
selalu ada keistimewaan di sana, yang mana dengan lahirnya Nabi Muhammad, arasnya Allah yang makhluk paling besar di dunia bergoncang saking gembiranya dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kursinya Allah bertambah haibahnya dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Dengan lahirnya Nabi Muhammad, sesembahan berhala orang-orang kafir semuanya hancur. Api yang disembah ribuan tahun oleh orang Majusi padam apinya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Apakah ada manusia yang sepaling istimewa dari Nabi Muhammad yang lahirnya dalam keadaan sujud, syukur kepada Allah, bertasbih kepada Allah, yang sudah dikhitan waktu lahir, yang sudah tali pusarnya putus waktu lahir, yang mana bukan keluar darah tapi cahaya yang memancar tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ini adalah suatu kemuliaan. Lalu ada orang mengatakan, maulid. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Maulid sesat. Sesat masuk neraka, ya Allah. Bahkan ulamanya mereka itu mengatakan maulid yang ada diadakan acara maulid, makanan yang ada di acara maulid itu hukumnya haram. Yang pian minum haram, itu ujar ulama mereka. Kata ulamanya mereka yang mengatakan maulid bid'ah. Bayangkan Abu Lahab, orang paling brengsek, Abu Lahab, bayangkan Abu Lahab pernah bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Lah ini orang baru aja munculnya di zaman sekarang mengatakan maulid sesat, maulid bid'ah, masuk neraka. Ini lebih brengsek daripada Abu Lahab. Moga-moga ini orang dapat syafaatnya Abu Lahab. Dapat syafaat Nabi, tidak mungkin. Bagaimana Rasul memberikan syafaat sedangkan dia tidak berbahagia dengan wujud lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membicarakan maulidnya, masya Allah, binatang berfikir, pepohonan bertasbih sebagaimana qasidah rahatil aqyarun nasyudu, burung-burung bernasyid, bernyanyi, bertasbih, gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Lah kita umatnya masa tidak diam saja? Ada maulid, maulid lagi, maulid lagi. Burung aja malu kita dengan burung. Istilah burung. Malu dengan burung. Burung aja menyanyi, burung aja bahagia dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itulah kelahiran Nabi. Kalau kita bicarakan, masya Allah, sampai subuh baik. Ada habis ulun yang uyuh berdiri, yang dibak bersender burung lampak, aman benar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang paling dipuji dari sosok seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh di dalam dirimu itu, wahai Nabi Muhammad, ada perangai, ada akhlak, ada etika yang sangat agung, yang sangat besar. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik, suri tauladan yang dapat kita contoh. Itulah Rasul diutus kepada kita sebagaimana Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kita kecuali sebagai rahmat yang Allah berikan kepada kita. Rahmat itu banyak arti kata rahmat, penolong, hadiah, barokah, maghfirah. Itulah rahmat. Yang mana rahmat Allah berikan artinya, kalau kita mau bahagia di dunia, bahagia di akhirat, lihat Nabi Muhammad.
semua solusi kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan, problematika apapun di dalam dunia, solusinya sudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Tinggal kita kembali saja, kita ingat ulang lagi memori kita ini bagaimana sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Pernah diceritakan ada seorang sahabat perempuan. Sahabat perempuan ini memberikan hadiah kepada Nabi 10 biji buah jeruk. Diberikan kepada Nabi, wahai Rasul, ini hadiah. Rasul menjawab, Masya Allah, ini buah yang paling aku sukai. Ini buah yang paling enak yang pernah aku makan. Lihat adabnya Nabi, akhlaknya Nabi, memuji, menjaga perasaan orang yang memberinya. Kita diberikan 5 tiga dah 10 bijinya ya kan. Ada bersyukur lalu diberi orang hadiah, ada bersyukur. Lihat akhlak Nabi, diberikan seorang sahabat perempuan 10 biji jeruk. Nabi mengatakan, Masya Allah, ini buah yang paling aku suka, ini buah yang paling enak, aku suka makan ini, kata Nabi. Kemudian sahabat perempuan itu bukannya dia beranjak setelah memberi buahnya, malah diam. Nabi paham, oh ini perempuan pengen dia melihat aku memakan buahnya. Dimakan oleh Nabi buahnya 1, masih belum berangkat perempuan, dimakan lagi buah, masih aja duduk ibunya, dilihat aja Nabi sampai habis 10 biji. Nabi makan buah jeruknya. Barulah dia berangkat, si perempuan dengan senangnya dia, ya Allah, buahmu dimakan oleh Nabi. Kemudian para sahabat yang telah melihat Nabi memakan itu berkurang, kepengen juga, wahai Rasul, ini bukan seperti biasanya. Biasanya pion ini bila dibagi orang hadiah, dibagi lagi dengan sahabatnya. Kenapa sekarang dimakan semua, wahai Nabi? Ketahuilah wahai sahabatku, ketahuilah wahai para sahabatku, buah yang aku makan tadi itu sangatlah masam rasanya. Kalau kuberi kepada kalian, kalian memakannya, lalu memunculkan ekspresi rasa tidak enak dari buah itu, bagaimana perasaan seorang sahabat perempuan yang memberikannya kepadaku? Maka kumakanlah habis semuanya, kututup rasa masam itu di hadapannya biar dia senang, biar dia bahagia telah memberikan buah ini kepada kuliah. Akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pernah juga sahabat perempuan yang bernama Barirah. Barirah ini bekas budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Sayyidina Barirah ini pernah bercita-cita, aku kepengen mengundang Nabi makan di rumahku. Yang mana Sayyidatuna Barirah ini adalah perempuan yang sangat hitam kulit, yang sangat miskin orangnya. Rumahnya kecil, mungkin muat 5 orang duduk di sana. Kecil rumahnya, untuk ruang tamunya kecil. Yang mana Sayyidatuna Barirah ini punya keinginan yang sangat mulia, kepengen Nabi mampir ke rumahnya untuk makan-makan yang dia hidangkan. Yang mana niatnya Barirah ini bukan cuma 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun dia mengumpulkan kapan waktu yang tepat dia memiliki rezeki, dia memiliki sesuatu untuk disuguhkan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya pada hari itu sahabat Abu Bakar membagikan rezekinya, membagikan zakatnya, dibagikanlah orang fakir miskin. Barirah mendapatkan. Yang mana yang dia dapatkan adalah suatu masakan, suatu makanan yang sangat lezat di masanya itu, yaitu daging kambing dicampur dengan gandum. Itu biasanya kita menyebutnya harisa. Harisa. Malam ini kambingnya apa? Nah ini harisa namanya harisa. Kemudian Sayyidatuna Barirah dikumpulkan itu hadiah dari Abu Bakar. Kemudian dia, nah inilah waktu yang tepat aku mau mengundang Nabi, ada makanan yang enak kumiliki. Diundangnya lah Rasulullah, wahai Nabi, maukah engkau datang ke rumahku
untuk mencicipi apa yang akan aku suguhkan daripada makanan. Jawaban Nabi, marhaba, baik, aku akan datang ke rumahmu. Itu Nabi itu adatnya sebagaimana dalam Maulid disebutkan, ibada'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi itu apabila diundang oleh orang yang miskin, Nabi bersegera datang. Tapi kalau sudah diundang orang sugih, diundang orang yang menengah ke atas, Nabi tepat waktu. Itu bedanya. Kalau diundang orang sugih tepat waktu. Kalau diundang orang miskin, Nabi selalu bersegera. Misalnya jam 6, sebelum jam 6 Nabi telah tiba. Itulah akhlak Nabi. Kita kembali mengundang orang bos batubara, wah, Maulitan, bos Ayu misalnya, Maulitan diundang warga sini, hadir semuanya, bukan cuma seorang, sekeluarga dibawa, kasih tulakan bawa tidur situ selambar seorang 50.000, anak orang bawa ya, nilai kan potonglah selalu kesana, selalu kesana. Itu kita yang sudah yang mengundang orang miskin, anulah malami ba'arwah di rumah. Ingatnya gabung berandam aja makanannya ini. Bisa wade-wade aja kopi makanannya. Padahal Nabi, ya Allah, akhlak Nabi jauh. Kita ini seperti akhlak Nabi. Kalau Nabi itu tepat waktu. Kalau miskin bersegera. Kenapa alasannya? Karena Nabi itu tidak mau sampai orang miskin itu tergelitik di hatinya. Oh, mungkin aku miskin, Nabi terlambat. Oh, Nabi terlambat, mungkin aku ini orang biasa. Nabi tidak mau orang miskin sampai menyangka di hatinya tersebut. Nabi datang sebelum sangkaan itu datang di hatinya. Nabi datang, kemudian Nabi berkata, wahai Barirah, bolehkah kau ajak sahabat-sahabatku sebagian? Boleh, silahkan ajak. Datang Nabi ke rumah Barirah, yang mana kebiasaan Nabi kalau nyabelan ke rumah sahabatnya, Nabi itu selalu sholat 2 rakaat di dalam rumahnya. Biar apa? Biar sahabat yang dimasuki rumahnya oleh Nabi senang, bahagia. Rasul pernah sholat di rumahku. Bahkan kalau zaman kita waktu di Madinah itu, rumahnya masih ada Pak. Rumah si Barirah tadi itu yang belum ceritakan ini masih ada bangunannya. Ada atap lagi Nabi, tapi masih ada. Sekarang sudah rata oleh Tuhan Wow. Tahu Tuhan Wow? Tuhan Wahabi. Nah, dihancurinya diratakannya sudah. Kalau dulu masih ada itu rumah Barirah yang Nabi sholat di situ. Kita pernah ngambil berkah sholat di sana. Nah, ini Barirah sholat Nabi. Setelah sholat disuguhkanlah makanan harisah tadi. Setelah disuguhkan Sayyidina Umar nyeletuk, wahai Nabi, jangan dimakan makanan itu. Itu adalah zakat daripada Abu Bakar kepada orang-orang fakir miskin hari ini. Bagaimana perasaan Barirah mendengarnya? Bertahun-tahun berkeinginan mengundang Nabi makan di rumahnya. Setelah Nabi datang disuguhkan makanannya, Sayyidina Umar berkata, wahai Nabi, jangan makan makanannya. Sakit hati Barirah, hancur hatinya Barirah. Tapi Nabi menjawab, wahai Umar, memang aku tidak boleh memakan zakat. Memang aku tidak boleh menerima zakat. Tapi ini adalah zakatnya Abu Bakar kepada Barirah. Tapi Barirah kepadaku ini adalah suatu hadiah. Ini adalah suatu hadiah. Kemudian Barirah berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, tidak pernah aku bahagia setelah aku masuk Islam kecuali setelah mendengar ucapanmu barusan, Allahumma sholli ala Muhammad. Akhlak Nabi. Kita kalau berbicara akhlak Nabi, masya Allah, terpujinya luar biasa. Dengan anak mudanya, dengan orang tuanya, dengan sepantarannya, semua akhlak Rasul itu adalah suri tauladan yang harus kita tiru. Oleh karenanya lah, kembalilah kita ingat lagi apa saja sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Salah satu saja hadirin boleh sebutkan hadisnya. Kata Nabi, yang mana Nabi ini adalah sebuah solusi dalam kehidupan kita. Nabi berkata,
barang siapa yang keluar rumahnya mengatakan kalimat bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Apa? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Barang siapa, kata Nabi, yang membaca tatkala keluar rumahnya 3 bacaan ini, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, maka Allah akan menciptakan 1 malaikat rahmat yang akan mendoakannya 3 doa. Yang mana doa pertama adalah kata malaikat rahmat, uhudi wa kufita wa wutita. Malaikat rahmat mendoakan orang yang membaca tatkala keluar rumahnya bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, didoakan malaikat hudita. Dia keluar rumahnya akan diberikan petunjuk oleh Allah. Malaikat mendoakan, ya Allah, berikan orang yang membaca doa keluar rumahnya tersebut hidayahmu, petunjukmu, arahanmu. Lalu keluar rumahnya kita dari rumah dijaga oleh Allah daripada sesuatu yang haram, dijaga oleh Allah daripada menuju sesuatu yang dilarang oleh agama maupun itu secara dunia. Pasti kita diberi hidayah oleh Allah. Cukup 3 saja baca doa malaikat, pasti kabul. Yang mana doa kedua adalah waqfita, ya Allah, cukupkanlah apa yang dia cari dari keluar rumahnya. Pagi-pagi kita keluar dari rumah mencari sesuap nasi demi kita dan keluarga kita, mencari nafkah demi anak dan keluarga kita. Kita baca 3 kalimat tadi didoakan oleh malaikat, ya Allah, cukupkanlah rezekinya apa yang dia cari pada hari itu dia keluar rumah. Kemudian doa yang ketiga adalah waqfita, ya Allah, jagalah dia, peliharalah dia dari segala macam gangguan, fitnah, penyakit, virus, corona, apapun itu. Kita terproteksi dengan bacaan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. 3 bacaan saja yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau kita pahami ini adalah tokoh keberhasilan, kesuksesan kita di dalam menempuh kehidupan dunia. Keluar rumah mencari rezeki, baca 3 kalimat, dijaga oleh Allah. Bahaya, virus, apapun dijaga. Ufika, dicukupkan rezeki yang kita cari, cukup, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Hidayah, diberikan hidayah. Tidak mau kita melanggar aturannya Allah, cukup dengan 3 baca. Hadis yang kedua dari Nabi SAW, pernah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dengan terkopoh-kopoh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Wahai sahabat, tenangkan dirimu, tarik nafasmu, atur nafasmu baru berbicara. Dia atur nafasnya kemudian berbicara, wahai Rasulullah, dahabat anni dunia, telah hilang dariku duniaku. Ternyata dia adalah seorang pebisnis, seorang pengusaha yang jatuh bangkrut. Datang kepada Nabi SAW. Itulah realita kehidupan kita ini, hidup ya. Bila orang berusaha, pebisnis bangkrut, datang kemana? Dengan doa, guru doakan usaha ulut bangkrut. Pejabat bila hendak dipilih datang kemana? Yang diskotik pejabat hendak dipilih, pasti datang ke majelis taklim. Biar apa? Doakan dulu. Tapi man sudah jadi, kada suah lagi hadir majelis. Man sudah sugi, kada ingat lagi lawan dulu itu ini.
sudah minta doakan ya Allah memaksanya guru ulun hendak menjual tanah berapa 2 hektar berai tempat strategis. Ada orang yang menawarkan ini bisa dapat 10 miliarnya 10 miliar. Doakan guru, mudahan lakas payu, mudahan cepat laku tanahnya. Doakan oleh guru. Mendengar 10 M guru 5% aja ini banyak. Jadi guru sudah mendoakan. Pas malam Jumat pulang di teleponnya jam 11, guru malam ini malam Jumat guru, yang bangun adalah jam 2, berdoa dengan Allah mudahan tanah ulun payu. Ya Allah guru, dipaksanya berdoa sama membuat acara kita nih guru waktu lawas guru dulu lawasnya guru lumayan nyamannya baru pagi kasana kemari maghrib tadi di Paluna datang pulang ke sini tamu bindi satu mata jauhnya subuh di Karpotek sampai rumah datang dari Handir. Ya Allah belum lagi memeluk ini pulang datang siang ngantuk mata duri bangun-bangun ke Palima pengajian maghrib di Palima datang pulang yang hutangnya belum sampai rumah lagi yang buat pulang ke sini lawasi dulu aja belum kangen jualan dulu. Jadi itu kita ini banyak memaksa guru ya Allah. Ada 2 orang mengaji. Ini kejadian guru siapakah itu namanya? Guru ulun hendak mengaji dengan pian. Bagus dia guru. Cuman guru ulun bisanya Senin lawan Rabu. Bagus. Cuman guru kitabnya kena Bulughul Maram, hadis lawan fikih ngajinya lagi. Bagus. Karena jamnya jam sekian guru kawannya ulun. Bagus kan sih. Adakah lagi yang diminta? Itu aja guru dimulikan sini. Belum lagi jadi muridku sudah mengatur guru jadi murid aja belum diatur ya gurunya. Ya Allah kita itu budaya mengaji pasrah. Biar guru biar guru jangan boleh biar guru boleh ini dalam liburan mondok kayak boleh kayak gitu kira aja masuk pondok sehari dengan liburan 5 bulan lagi liburannya diperkirakan sudah ya itu adab kita ingat hati-hati dengan orang alim guru kita jangan memaksa harus ya Allah ini akhlak Nabi dia akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bergembira di sini tidak lain bukan karena kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahad seseorang akan dikumpulkan kelak dengan orang yang dia cintai. Oleh karenanya Nabi memberikan solusi, Nabi memberikan tips agar kita mau bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nabi mengatakan adibu auladakum ala salasati khisal. Kalau kita mau punya anak, punya cucu soleh, solehah, itulah yang diharapkan semua orang tua. Punya anak soleh, solehah, taat agama, taat dengan orang tua, taat dengan gurunya, itu yang kita kepingin. Nabi mengasih tips solusi yaitu adibu auladakum ala salasati khisal. Didiklah anak cucu kita dengan 3 pendidikan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi ini bukan seperti profesor kita. Otak kita semua manusia di dunia dikumpulkan ditimbang dengan otaknya Nabi besar Muhammad, kalah semua otak kita yang cerdas ini dengan Nabi Muhammad. Wajar Nabi mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Allah dan sepaling bagusnya pendidikan adalah aku, yaitu langsung dididik oleh Allah. Lalu Nabi menganjurkan kepada kita mengasih solusi orang yang paling pintar, yang paling tarbiyahnya paling bagus,
Beliau mengasih solusi kehidupan, mau bahagia dunia, mau bahagia akhirat. Ingat, adibu auladakum ala salasati khisal. Didiklah, arahkan anak cucu kita dengan 3 perkara pendidikan tadi. Yang pertama adalah hubbu nabiyikum, cintailah nabi kalian. Nabi Muhammad cinta. Sebagaimana kita sering mendengar tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa cinta Nabi Muhammad kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad? Kita ini sudah beranjak besar, sudah lebih mendahului sebelum Nabi Muhammad yang kita kenal. Sudah lebih dulu kita kenal para artis YouTube sebelum Nabi Muhammad. Sudah kita ketahui para artis sebelum Nabi Muhammad. Lalu anak-anak kita ini lebih condong kepada artis tersebut, lebih cinta, dia idolakan artis tersebut. Maka seharusnya yang kita tanamkan pada anak-anak kita ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Gampang ini muncul bulan Maulid, acara Maulid di mana-mana diceritakan keistimewaan, kemuliaan bagaimana Nabi Muhammad. Bahkan sekarang itu hadirin, buku itu banyak dijual, terjemahan banyak, kemuliaan Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, beli ada sampai 100.000. Kumpul keluarga, anak kumpul, istri kumpul, habis maghrib kita baca kitab Maulid, walaupun bahasa Indonesia. Baca sejarah Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, hijrah di Madinah, diwafatkan di Madinah. Nabi Muhammad, nama istrinya ini, anak-anaknya ada berapa, nama-namanya siapa, orang tua Nabi siapa. Ayo kalau sampai kita tidak tahu siapa orang tua Nabi, ada tahu juga. Anak Nabi berapa, ada tahu juga. Istri Nabi siapa, ada tahu juga. Ya Allah, bagaimana kita bisa mengatakan cinta Nabi Muhammad tapi kita ada kenal dengan Nabi Muhammad? Belum sudah artis bah, apa benar? Apalagi hubungan Leslar, Lesti Bilar, nah itu kan tahu benar, tanggal kawinnya tahu, nikahnya tahu, pacarnya artis nih tahu. Ya Allah, Nabi Muhammad kapan Nabi Muhammad hijrah tahu. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Oleh karenanya tumbuhkan, ajarkan kepada anak kita kalau yang sudah mulai kecil, kita tanamkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, maka akan tumbuh di hatinya dan di otaknya Nabi Muhammad. Perbanyak di rumah kita itu ingatkan Nabi Muhammad, gampang, sunnah-sunnahnya banyak. Sebelum makan, nih habis ini makan. Nah, kalau makan pakai tangan kanan. Sebelum makan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bima razaqtana wa qina adzabannar. Ajarkan kenapa baca doa ini dah, karena Nabi membaca doa tersebut. Ingatkan, kaitkan terus dengan Nabi Muhammad. Mau masuk WC, kaki kiri, ulang, boleh kaki kanan, kaki kiri. Baca doanya. Kenapa harus kaki kiri? Karena Nabi Muhammad melakukan. Keluar rumah, masuk rumah, kaki kanan, baca doanya Bismillah paling tidak. Kenapa Pak? Karena Nabi Muhammad. Pasang baju, tangan kanan dulu, yang kanan dulu. Kenapa yang kanan Pak? Nabi Muhammad. Ingatkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Maka kepada si anak tersebut menempel rasa cinta. Kalau dia lupa melakukan sesuatu meniru Nabi Muhammad, dia teringat, oh aku salah minum berdiri, Nabi Muhammad minumnya duduk. Ingat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Itulah kita tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Agar apa? Agar kalau tumbuh rasa cinta, pastilah seseorang itu akan taat kepada orang yang dia cintai. Logika saja. Kalau kita ini buat remaja ini cinta dengan seseorang, mengidolakan seseorang, pasti apa yang dipakainya ditiru. Betul apa betul?
Rambut yang ingat kayak itu diumpati, bener apa bener? Rambut yang kayak ayam diumpati juga. Ya Allah, karena apa? Karena ini ngefans, karena ini idolanya, karena ini cinta. Maka kalau sudah cinta ini, bagi yang pacaran nih, putusin malam ini pacarnya, buang ke tempatnya. Itu sudah cinta dengan dirinya, ya Allah, duitan dilawan. Ya ada, duitan dilawan apa ada? Biar duitan antar bang mama ke pasar, oler dulu, ngantuk mata. Pun sudah pacar, jemput yang sekarang, mata mengantuk bangun. Habis parfum sebotol. Ya Allah, demi orang yang dia cinta. Begitulah kita kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, apapun yang disuruh Nabi Muhammad pasti kita turuti. Apapun yang dilarang Nabi Muhammad pasti kita hindari. Oleh karenanya lah tumbuhkan rasa cinta ini. Mudah-mudahan berkat maulid yang mulia ini kita semuanya mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cinta yang diberikan Allah ini tidak hilang sampai di sini saja, tapi sampai kita meninggal dunia. Amin Allah. Kemudian tips yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbu ahli bait, cintailah anak keturunanku. Para habaib, para syarifah, cintai mereka, hormati mereka, karena disitulah kemuliaan yang ada diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Kalau kalian mau mencari kemuliaan daripada Nabi Muhammad, cari pada anak cucunya. Pernah diceritakan cucunya Nabi besar Muhammad yang bernama Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau itu baru umur 20 tahun, tapi sudah memakai tongkat. Pakai tongkat. Padahal yang sunnahnya 40 tahun betul baru boleh pakai tongkat. Ini baru umurnya 20 sudah pakai tongkat. Ketemu dengan salah satu muridnya Abu Hanifah, ditanya, wahai Sayyid, wahai Sayyidina Ja'far, kenapa pian pakai tongkat? Padahal pian umur baru 20 tahun. Dijawab oleh Sayyidina Ja'far, tahukah kamu, tongkat yang aku pakai ini adalah tongkat yang pernah dipakai oleh kakekku Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muridnya Abu Hanifah ini meminta izin, wahai Sayyid, wahai Sayyidina Ja'far, bolehkah aku meminjam tongkatmu? Silakan. Dia cium itu tongkat dari ujung sampai ke ujung. Kemudian Sayyidina Ja'far berkata, Masya Allah, baru tongkatnya saja yang pernah dipakai oleh kakekku kamu cium sebegitunya, kamu muliakan tongkat yang pernah dipakai Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan orang yang di dalam dirinya ada darahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu baru tongkatnya dia muliakan, dia cium, mengambil berkah daripada tongkatnya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan orang yang di dalam dirinya ada darahnya Nabi besar Muhammad? Maka sudah sewajarnya lah, silpianya lah kita itu mencintai anak cucunya Nabi besar Muhammad. Mau bahagia, anak kita mau sukses dunia akhirat, tanamkan, cintai mereka. Tuh para habaibna, habaib itu anak cucunya Nabi. Panggil Habib, jangan panggil namanya. Hormati, muliakan, cintai, jangan dilawan, jangan dimusuhi, apalagi. Wayah ini zamannya Habib dimusuhi, Habib dimasukkan dalam penjara. Na'udzubillah, itu azab Allah dan lain sebagainya. Pasti Allah murka dengan orang yang mana cucunya Rasulullah. Itu azab Allah dan lain sebagainya. Pasti Allah murka dengan orang yang mana cucunya Rasulullah dihinakan, dimusuhi dan sebagainya. Kita ada manusia yang standar, akhlak kita yang standar. Kita punya anak, punya cucu, kemudian cucu kita dipukul orang tanpa ada salah, marah apa tidak? Kita punya anak kita sengket oleh orang, jatuh dia jalan padahal tidak salah apa-apa, marah apa tidak? Marah. Itu kita manusia biasa yang standar akhlaknya. Bagaimana Rasulullah, orang yang paling
sempurna, anak cucunya dihinakan, marah apa tidak Nabi? Marah apa tidak? Oleh karenanya cintailah anak cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tips yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbu tilawatil Quran. Cintailah membaca Al-Quran. Ajarkan anak kita cinta Al-Quran. Jangan kalau masalah dunia, masya Allah repotnya. Kita ini sekarang kalau masalah ujian nasional, sibuknya bukan main orang tua. Dari pagi dibangunin, nah, ayo bangun. Jam 6 mandi, sarapan, kena UN. Mun kada 4 UN, kena kada lulus. Kada kawa sekolah SMP, kada kawa kuliah dan lain sebagainya. Padahal itu hanya ilmu dunia, hanya ilmu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat tidak. Kalau masalah Quran, ya Allah, mbah masuk akan anak ke TPA masjid selesai, dicek ada pernah juga, ditanya ada pernah juga, nak sampai mana mengaji, masih mending. Nak tes kan bacaannya ya apa mengaji, ini sudah ditimbai aja ke masjid, masuk TPA mengaji, habis itu pulang jar gurunya 100.000 sebulan. Larangnya larang, padahal yang diajarkan adalah membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sebagai pedoman hidupnya. Padahal Al-Quran nanti ada yang akan mengajarkan dia bagaimana cara bacaan sholat yang benar. Itulah Al-Quran. Lalu dengan uang yang cuma 100.000 aja kita, ya Allah. Apalagi bahkan guru ngaji itu ada yang salawi ribu, ada yang gratis. Ya Allah, gratis, ikhlas banget gurunya. Kurang apa lagi, sudah masih aja kita ini tidak mau mengarahkan anak kita untuk cinta kepada Al-Quran. Cintai, ini 3 kata Nabi SAW, tips: cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada Al-Quran. Pernah Nabi SAW ditanya, tatkala tengah-tengah khutbahnya, tatkala Nabi khutbah, ada seorang badui datang bertanya. Orang badui itu orang gunung, orang yang tidak berpendidikan, tidak bermoral, tidak berakhlak, ada pernah belajar. Datang kepada Nabi. Nabi di tengah-tengah khutbahnya, ya Rasulullah, anak bertanya. Sahabat semua melihatnya, siapa ini orang badui? Berani-beraninya Nabi di tengah-tengah khutbah dia bertanya. Kemudian Nabi berhenti dari khutbahnya, mempersilahkan sahabatnya untuk bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Pertanyaan Nabi bukan menjawab, tapi malah balik bertanya, wa ma'adatta laha, apa yang engkau siapkan daripada hari kiamat tersebut? Kemudian seorang badui dengan polosnya menjawab, ya Allah, salatku sedikit, sedekahku sedikit, puasaku sedikit, tahajudku kadang dikerjakan, kadang lalai, ibadahku yang lainnya sedikit. Tapi demi Allah, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya Muhammad. Kemudian Nabi menjawabnya, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu kelak di suatu saat pada hari kiamat dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kemudian Sayyidina Anas mendengar hadis ini, ucapan dari Nabi, dia mengatakan, wallahi ma farihtu farahan, tidak pernah aku bahagia setelah aku masuk Islam, setelah mendengar ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Demi Allah aku bersaksi, ya Allah, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Nabi Muhammad, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, sekalipun amal ibadahku tidak seperti amal ibadah mereka. Lah kita, wahai hadirin hadirat, salat kita apa yang mau kita andalkan? Puasa kita apa yang mau kita andalkan? Tahajud kita, kadang tahajud, kadang lalai. Duha kita mana? Kadang duha kalau berduit, munnya berduit, kalau ingat lagi berdoa.
Bacaan Quran kita yang mana cuma setahun sekali, kadang Ramadan mengaji, sisanya kadang mengaji. Salat mana, sedekah mana, amal ibadah mana yang kita andalkan. Maka di malam yang mulia ini hadirin, mari kita berdoa kepada Allah. Wahai Allah, saksikanlah kami semua yang ada di dalam majelis yang mulia ini. Kami bersaksi, kami mencintai-Mu ya Allah. Kami mencintai Nabi-Mu ya Allah. Kami mencintai keluarga Nabi-Mu ya Allah. Kami mencintai para sahabatnya ya Allah. Kami mencintai para orang-orang pengikut ulama wassalihin ya Allah. Dengan cinta ini ya Allah, kumpulkanlah kami kelak di hari kiamat bersama mereka ya Allah. Amin. Kumpulkanlah kami bersama para nabi ya Allah. Amal ibadah kami sedikit ya Allah, sedekah kami sedikit, amal ibadah kami sedikit, salat kami kadang benar, kadang tidak, tapi karena kami cinta dengan Nabi Muhammad ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Matikan kami dalam keadaan iman, Islam dan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma yadha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit banyaknya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.